Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Razi, NPM 223210606 dengan kelas mata kuliah pengujian sumur kelas 5A. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2 untuk ujian akhir semester pengujian sumur dengan soal a new well was drilled in a closed reservoir and pressure build-up test was run. Jadi dari suatu sumur yang baru dilakukan pemboran, itu kita akan melakukan tes pressure build-up. Nah, you have the following data for this well and the flow test. Jadi kita memiliki beberapa data, diantaranya QO laju air, BO faktor volume informasi minyak, mu porositas kedalaman, CT RW. Well history, this well has been in production for 25 hours before it was closed. Nah, dari sejarahnya sumur ini dia akan berproduksi selama 25 jam sebelum dia ditutup. Nah, answer this following problem. Jadi kita memiliki 3 soal. Yang pertama, based on your analysis, which flow regime happened in this well during the build-up test? State your result. Yang kedua, estimate the permeability, dan yang ketiga, estimate the skin factor. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab soal-soal tersebut adalah seluruh data yang diketahui kita rangkum dalam bentuk data yang telah dilakukan seperti ini untuk memudahkan kita nantinya melakukan perhitungan di Excel. Nah, diantaranya itu QO laju air minyak itu sebesar 100.245 stok barrel per day. BO faktor volume formasi minyak itu sebesar 1,08 RI per STB. Mu itu sebesar 40,3 CP, porositas 3,33%. Dan untuk mempermudahnya kita convert dia menjadi bentuk desimal menjadi 0,03333. H itu kedalamannya 52 feet, CT itu 3 kali 10 pangkat 6 PSI. Dan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, kita convert dia menjadi bentuk desimal menjadi 0,000003. RW itu sebesar 0,29 feet, dan TP yang kita ketahui dari soal dari the well has been in production itu sebesar 25 hour, 25 jam. Nah, untuk mempermudah kita juga melakukan perhitungan dan soal-soal, kita tambah tabelnya dari beberapa waktu yang dalam satuan jam dan tekanan dalam PSIA. Nah, tabel yang akan kita tambah untuk mempermudah kita dalam memplot nantinya itu adalah tabel dari TP, tabel delta T per delta T, tabel delta T, dan tabel delta P. Nah, tabel delta TP tambah delta T per delta T itu didapat dari rumus yang telah saya buat di atasnya, dan delta T ini didapat dari rumus waktu, ya, waktu yang ada di kolom 2 itu dikurangkan dengan kolom 1. Nah, kolom 1 ini dijadikan parameter utama untuk menjadi parameter utama untuk menjadi tolak ukur dari delta T ini. Jadi yang 2 nih, waktu yang kedua dikurangkan dengan waktu yang pertama, terus waktu yang ketiga dikurangi juga dengan waktu yang pertama. Begitu selanjutnya dengan parameter utama yang tidak boleh berubah adalah yang nomor 1, waktu paling atas.
Nah, selanjutnya itu ada delta P sama dengan delta T tadi perhitungannya, tapi ini untuk pressure, untuk tekanan, dimana itu parameter utamanya itu adalah yang pertama ini, parameternya tekanan yang paling atas. Nah, jadi yang tekanan yang kedua dikurangkan dengan tekanan pertama, selanjutnya tekanan yang ketiga dikurangkan dengan tekanan pertama, begitu selanjutnya sampai ke bawah nantinya. Nah, selanjutnya ini data-datanya kita plot, dan dalam tabel ini kita plot dalam bentuk grafik yang nantinya akan kita analisis untuk melakukan dan menjawab pertanyaan yang ada pada soal. Nah, untuk itu maka kita akan membuat dua tabel, di mana untuk tabel pertama itu kita plot antara TP tambah delta T per versus pressure. Nah, ini kita lakukan, kita buat untuk menghitung daripada mengestimasikan dari permeabilitas yang nantinya juga akan berpengaruh ke skin factor. Nah, selanjutnya tabel yang ini delta T versus delta P ini adalah tabel atau grafik yang nantinya akan membantu kita dalam mengerjakan soal nomor 1. Oke. Nah, setelah kita plot dari grafik-grafik ini, nah setelah kita plot, kita analisis nih. Nah, jadi nomor 1, based on your analysis, which flow regime happen in this way during the build-up test, state your reason. Nah, dari analisis kita, ketika flow regime ini terjadi di dalam pressure build-up test, itu apa yang terjadi di sumur kita. Nah, setelah kita analisis nih, setelah kita plot dalam bentuk grafik, nah kita dapat menganalisisnya dari sini ya. Nah, flow regime yang terjadi selama build-up test ada dua fase, ada pure wellbore storage dan kondisi infinite acting radial flow, karena pada titik 1,6754 tersebut terakhir kondisi pure wellbore storage. Nah, di sini nih di sini nih, yang nilainya tadi sebesar 1,6754. Nah, jadi yang ke atas ini, bagian sini, titik ke-4, 1, 2, 3, 4 ini sudah mulai bagian dari infinite acting radial flow. Jadi dimulai dari titik 2,8234 adalah kondisi infinite acting radial flow. Jadi itulah kondisi sumur kita pada saat pressure build-up test. Nah, selanjutnya ini kita menghitung dari permeabilitas. Maka sebelum itu kita harus mengetahui PWF1 nya berapa, PWF2 nya berapa, dan T1 nya itu berapa, dan T2 nya berapa. Nah, jadi untuk PWF nya, untuk T nya yang pertama itu kita ambil 1 jam, dan T2 nya kita ambil yang 10 jam. Dan PWF ini itu pada saat dia 1 jam itu masih 0 PSI, dan ketika 10 jam itu udah 1036,98 PSI. Nah, setelah kita dapat nih data dari PWF 1, PWF 2, T1 dan T2, itu kita lakukan pencarian untuk nilai M. Ini M ya, dengan rumus PWF 2 dikurang PWF 1 dibagi log T2 dikurang log T1 sehingga didapatkan nilai M sebesar 1030,698. Nah, setelah kita dapat nilai M nya, maka dapat kita lakukan perhitungan untuk nilai dari permeabilitas menggunakan rumus 192,6 dikali laju air dikali faktor volume informasi dikali mu per M dari ketebalan. Nah, didapatkan hasil sebesar 13,439,197. Nah, dapat nih untuk nilai permeabilitas. Selanjutnya kita akan hitung faktor skin.
itu dengan menggunakan rumus 1,151 buka kurung P1 hour dikurang PRF tutup kurung dibagi N tutup kurung dikurang log permeabilitas dibagi porositas dikali mu dikali CT dikali RW kuadrat tutup kurung ditambah 3,23 sehingga didapatkan hasil minus 7,34 Nah, dari sini dapat kita analisis yang nilai spinnya ini lebih kecil daripada 0, dapat disimpulkan bahwa sumur itu tidak terdapat kerusakan ataupun formation damage yang menyebabkan nantinya permeabilitas dari daerah sumur tersebut akan lebih besar. Baik, sekian dari hasil yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.